Oke, jadi hari ini aku kedatangan tamu spesial yaitu merupakan salah satu duta genre Kabupaten Cilacap tahun 2022. Penasaran siapa dia? Ini dia, Kak Ramadhani Selly Noviana. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Ramadhani Selly Noviana. Teman-teman bisa panggil aku Selly. Alhamdulillah di sini aku diamanati sebagai duta genre Kabupaten Cilacap tahun 2022. Halo teman-teman semua, dan aku sekarang senang banget nih aku bisa hadir bersama teman-teman semua di channel YouTube-nya Kak Selly Nurhanifa. Keren banget Kak Selly. Kebetulan kita namanya sama ya Kak ya? Iya. Selly dan Selly ya. Iya. Kalau dalam rumus matematika ini bilang Selly kuadrat Kak. Iya bisa benar-benar. Oke, kita di sini jadi mau sharing tentang public speaking ya Kak ya. Iya. Sebelumnya nih Kak, Kakak punya pengalaman yang paling terkesan gitu Kak selama Kakak menjadi duta genre sehingga public speaking Kakak kan sudah terbilang sangat jago nih Kak. Wah, amin ya Rabbal alamin. Oke, teman-teman di sini aku mau sharing sedikit ya terkait pengalaman aku untuk public speaking. Aku alhamdulillah kalau misalkan public speaking itu aku emang udah dari kecil ya udah cerewet ya, udah pinter ngomong lah ya, pinter ngomong, pinter ngeles. Cuma di sini bedanya aku lebih mengarahkan cerewetnya aku ini ke hal yang positif. Jadi alhamdulillah pengalaman aku selama ini aku jadi duta genre kampus Universitas Al-Irsyad Cilacap. Alhamdulillah aku dipercaya. Lalu aku maju ke duta genre Kecamatan Cilacap Tengah. Dan alhamdulillah aku juga memenangkan juara 1 duta genre Kabupaten Cilacap 2022 ini. Baru aja kemarin bulan Juli tahun 2022. Selama Kakak menjadi duta genre nih, emang Kakak ada persiapan itu gitu Kak? Misalnya persiapan yang harus emang Kakak kuasai. Tadi kan Kakak emang udah punya bakat ngomong cerewet dari kecil ya. Nah itu tuh kan dikembangin nih di salah satu mungkin organisasi yang di kampus gitu Kak. Ngomong-ngomong nih Kakak dapet ikut kegiatan organisasi apa aja sih Kak yang bisa buat sampai Kakak seperti ini sekarang? Alhamdulillah ya teman-teman semua, Mbak Selly juga untuk organisasi-organisasi yang buat aku mengembangkan diri aku dalam konteks public speaking itu yang pertama mungkin aku karena di SMA ya, di SMA ini kan aku udah jadi aku megang kepengurusan yang dimana marching band dan alhamdulillah aku menjadi bendahara 1 ya. Mungkin dari situ ya awal mulanya karena cerewet-cerewetnya bendahara mintain uang kali ya. Nah habis itu berlanjut di pas kuliah ini aku ikut himpunan mahasiswa S1 keperawatan. Aku juga dipercaya pas itu pernah menjadi pembicara sih untuk penyuluhan kesehatan itu. Lalu yang kedua aku juga di UKM Pramuka ya, untuk kegiatan mahasiswa Pramuka. Di sana aku dikembangkan untuk menjadi pemimpin ya secara anak Pramuka gitu loh maksudnya. Setelah itu aku juga alhamdulillah di sini aku menjabat sebagai Kementerian Dalam Negeri di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap. Jadi dari organisasi ini, dari pengalaman organisasi ini baik di dalam kampus ataupun di luar kampus. Kalau di luar kampus sih aku ikut Sangkatan Cara ya, kayak itu program dinas sama forum genre Kabupaten Cilacap. Dan alhamdulillah karena pengalaman-pengalamanku di organisasi ini yang buat aku bukan menuntun aku dan membawa aku untuk aku lebih mengasah, aku bertemu dengan orang-orang yang bener-bener ilmunya itu bagus-bagus ya Kak, dan apalagi ilmu public speakingnya itu jago-jago banget. Dan ya maka dari itu aku tuh kayak pengen sih belajar ya gimana sih caranya aku bisa jadi kayak kakak ini, gimana sih cara biar aku tuh bisa jadi kakak ini. Nah dari organisasi itu yang bisa membuat aku tuh kayak membludak pengen bisa public speaking. Nah itu sih Kak dari pengalaman organisasi itu. Jadi kayak rasa penasaran ya Kak? Iya, penasaran yang tinggi akhirnya kita bisa menjelajahi itu ya Kak? Iya benar itu sama. Oke Kak, jadi prestasi apa aja sih Kak yang Kakak dapatin selama ini? Alhamdulillah untuk prestasi yang aku dapatkan, aku pernah menjadi pembicara ya di saat pendidikan kesehatan untuk acara himpunan mahasiswa S1 keperawatan. Itu aku memaparkan materi tentang gula darah. Terus yang kedua, alhamdulillah aku berprestasi maksudnya dalam konteks duta ya kayak itu aku dipercaya sebagai duta genre kampus Universitas Al-Irsyad Cilacap dan alhamdulillah aku juara 1. Lalu abis itu juga aku juara 1 lomba duta genre Kabupaten Cilacap, di mana lawan-lawanku itu benar-benar dari kecamatan-kecamatan yang sangat banyak di Kabupaten Cilacap ini. Dan alhamdulillah aku juara 1. Oke Kak, jadi itu tadi penghargaan yang sangat luar biasa sekali ya Kak ya, diamanahin menjadi duta genre Kabupaten Cilacap tahun ini ya Kak ya, Iya. tahun 2022, keren banget.
Oke Kak, kita langsung masuk ke pembicaraan kita hari ini. Jadi kita akan sharing kepada teman-teman semua nih, bagaimana sih tips meningkatkan skill public speaking dalam diri kita masing-masing. Gitu. Nah, sebelumnya nih Kak, public speaking itu penting nggak sih Kak? Oke, menurut aku pribadi ya teman-teman semuanya, public speaking itu sangat penting untuk kita kuasai. Kenapa? Karena dari public speaking ini merupakan kan dasarnya itu komunikasi ya Kak ya. Jadi gimana sih cara kita menyampaikan ide atau gagasan kita kepada semua orang, yaitu melalui public speaking. Maka dari itu kenapa public speaking itu penting banget, karena apa, itu juga bisa menjadi jalan kita untuk mendapatkan relasi, untuk mendapatkan networking kepada orang lain. Dan itu juga bisa menjadi pandangan orang-orang ke kita, wah bahwa orang ini tuh memiliki self branding yang bagus ya dengan kemampuan public speakingnya. Nah, itu sih Kak, kenapa public speaking itu penting banget. Oke Kak, jadi emang benar-benar penting ya. Iya. Sangat-sangat penting. Nah, itu kan biasanya ada nih Kak, beberapa orang atau mungkin hampir nih Kak, kebanyakan orang. Iya. Dia itu kalau di suatu komunitas atau kita dianggap aja di suatu kelas, mereka itu lancar ngomongnya di depan teman-teman semua, mereka komunikasinya baik. Tapi ketika mereka disuruh maju ke depan, yang walaupun yang penontonnya itu hanya teman-temannya sendiri, mereka itu tiba-tiba grogi, kayak nggak percaya diri, dan akhirnya apa yang mau disampaikan itu lupa semua Kak. Iya, grogi ya. Iya, itu karena grogi. Nah, itu ada faktor penyebabnya nggak sih Kak? Sebenarnya ya, teman-teman semua di sini kita sharing juga, untuk faktor penyebab grogi itu ada banyak. Nah, pemicunya itu bisa saja pertama karena kita itu kurang wawasan. Nah, kadang kalau misalnya kita bingung nih, apa sih yang mau kita bahas hari ini, atau kita lupa ataupun bingung dan kita tidak menguasai wawasan itu, biasanya kita tuh akan takut ya untuk menjelaskan ke orang lain. Aduh, saya takut salah, saya takut nanti menyampaikannya gimana-gimana. Itu yang pertama itu karena wawasan yang kurang. Nah, yang kedua itu pasti karena latihan. Kenapa? Karena sesungguhnya public speaking itu nggak bisa seinstan itu. Segala sesuatunya itu kalau terus dilatih dan berlatih itu akan lebih baik. Nah, maka dari itu sebelum public speaking kita tuh kayak ada latihan, misal kayak latihan vokal A, I, U, E, O harus jelas, ataupun latihan mengulang kalimat-kalimat yang menurut teman-teman ini tuh susah untuk diungkapkan, kayak mengklarifikasi atau mengidentifikasi. Itu kan kalimat-kalimat yang harus sering diulang ya, takutnya nanti misal pengucapannya salah atau kayak kurang tepat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu melatih percaya diri dengan cara terus berlatih untuk mengikuti meningkatkan jam terbang. Maksudnya gimana? Kita harus percaya diri. Nah, percaya diri itu harus biasa dengan cara kita terus mengikuti yang dimana kita dapat berkomunikasi dengan orang banyak. Misal kayak saya udah mengikuti acara ini dan saya sudah merasa cukup. Jadi kita harus terus haus akan ilmu public speaking itu didapatkan dengan hasil pengalaman. Jadi kita harus terus berlatih sebelum kita konteksnya di depan umum, dan harus terus berlatih untuk berbicara di depan umum supaya kita terbiasa. Itu sih Kak paling. Dan yang terakhir Kak, aku sampai lupa nih. Yang terakhir itu bagaimana cara kita manajemen grogi. Nah, itu manajemen grogi. Gimana sih Kak Sally manajemen grogi yang baik? Kalau dari pengalaman pribadi, manajemen grogi yang baik di saat kita sudah di depan umum, kan kalau misalnya kita sebelum di depan umum kan kita bisa kayak berlatih atau mempersiapkan wawasan kita ya yang akan disampaikan nanti. Tapi jika nanti di depan, tapi kita udah grogi, yang pertama harus dilakukan itu tenang. Kita harus menenangkan diri kita. Karena apa? Kalau kita tidak tenang, otak untuk berpikir pun saja tidak bisa. Karena udah bawa deg-degan sih gitu. Kita tenangkan diri kita dengan cara mungkin kita diem, atau kita mengalihkan perhatian penonton itu dengan cara kayak kita menyapa, ataupun kita kayak intro dulu lah, ataupun kayak kita yel atau segala macam, kan itu bisa ya kayak dialihkan. Jadi sambil kayak kita mengalihkan sesuatu, kita sambil muter otak, apa sih nanti aku lupa apa gitu. Dan abis itu tambahan juga buat teman-teman, kalau misalnya di sini teman-teman konteksnya grogi banget ya, jangan sampai terlihat grogi seperti ini teman-teman. Jadi jangan kebanyakan A, I, U, E, O. Jadi kalau misalkan ingin mengungkapkan sesuatu nih ke depan umum tapi teman-teman lupa, jangan pernah kayak jangan kayak gitu. Tapi teman-teman tuh harus kayak lebih baik diam sih menurutku ya. Jadi misalnya teman-teman lupa, jadi teman-teman lebih baik diam sambil ingat-ingat habis baru ngomong. Ataupun kayak tadi dengan cara pengalihan ya, dengan cara menyapa penonton atau segala macam itu. Dan yang terakhir itu teman-teman harus bisa manajemen groginya itu dengan cara apa? Dengan cara tidak menatap penonton secara langsung. Kan ada aja ya kayak biasanya kalau misalnya menatap
mata penonton secara langsung tuh langsung kayak adrenalinnya turun gitu ya, jadi lupa grogi. Nah, alangkah baiknya kalau emang teman-teman sampai grogi karena dengan menatap mata penonton, yaitu lebih baik teman-teman alihkan, bisa aja kayak menatap atas kepala penonton ataupun kita gantian, jangan hanya menatap satu orang gitu sekarang. Jadi emang faktornya yang banyak ya kayak Iya. pertama tadi kalau misalnya yang kurang percaya diri berarti kita harus benar-benar latihan. Iya. Dan kalau misalnya groginya itu karena menatap orang tiba-tiba lupa, kita harus Iya. bisa mengalihkan pandangan atau kita anggap aja orang itu tuh misalnya nggak apa-apa gitu, Iya. nggak ngeliat kita gitu. Jadi harus emang benar-benar kita sebisa-bisanya kita gitu ya. Iya, betul. Kalau misalnya kita emang nggak mampu terus tapi kita ingin terus pengen seperti itu kayak gitu ya, kita emang harus perlu berlatih. Oke, kita masuk ke poin yang paling pentingnya nih Kak. Jadi kita kan sesuai dengan konteks kita hari ini, kita mau berbagi tips untuk meningkatkan public speaking dalam diri Kak. Coba Kak, apa saja sih tips-tips yang bisa untuk meningkatkan public speaking kita dalam diri Kak? Oke, dari aku untuk tips meningkatkan public speaking dalam diri kita, yang pertama kita harus memperluas wawasan, ya. Karena apa yang mau kita sampaikan kalau kita saja tidak ada wawasan yang luas gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mau belajar dan mau improvisasi diri. Maksudnya itu dalam konteks itu kita jangan pernah merasa cukup dalam ilmu ya. Kita harus terus haus akan ilmu, terus berlatih, terus mengembangkan diri kita. Karena apa? Karena sesungguhnya tips public speaking itu kan nggak seinstan itu ya, yang sebelumnya aku sampaikan. Nah, lalu yang ketiga itu kita harus sering-sering mengikuti acara-acara atau sering melatih diri kita itu dengan cara mengikuti acara. Karena apa? Karena itu tuh yang dapat meningkatkan kualitas diri kita dengan cara, kan kalau misalnya kita sebelum acara pasti ada persiapan ya, guys Kak. Nah, nanti di situ kita akan terus terangsang sehingga nanti kita dapat dijuluki seseorang yang mampu untuk public speaking kayak gitu sih Kak. Dan jangan lupa untuk cari motivasi yang membuat teman-teman itu mau belajar dan mau mengembangkan diri untuk public speakingnya agar lebih baik lagi. Oke, karena motivasi juga perlu ya Kak, Iya. karena mendorong diri kita untuk bisa semangat gitu. Iya. Jadi yang pertama itu tadi kemampuan ya Kak ya. Iya. Jadi emang kemampuan kita yang kita miliki, kita itu harus memperluasnya. Iya. Kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, gimana kita mau menyampaikan kepada orang-orang kan gitu Iya. kayak intinya. Nah yang kedua itu harus improvisasi diri ya Kak. Kita mengembangkan lewat media atau lewat latihan terus. Soalnya kalau misalnya ada event kayak gitu ya Kak, ikuti saja. Jangan malu-malu. Iya. Ikuti Kita saja. harus berani melangkah. Dan yang paling penting lagi adalah motivasi diri. Karena motivasi juga nggak harus dari orang lain ya Kak ya. Iya, Bisa betul. motivasi dari diri sendiri. Bisa. Iya, karena motivasi dari dalam diri sendiri itu sebenarnya malah yang paling sangat-sangat mendorong. Kalau misalnya kita punya keinginan, kita itu harus punya motivasi, aku harus bisa seperti itu, atau aku harus bisa seperti dia. Dan untuk mencapai seperti dia, kita harus bagaimana dan berusaha semaksimal mungkin gitu ya Kak ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi sharing kita hari ini tentang public speaking, meningkatkan public speaking dalam diri. Keren banget tadi. Kita juga tidak hanya Kak Sally ini nggak hanya berbagi tipsnya, tapi juga menjelaskan beberapa faktor penghambatnya yang membuat kita itu sulit dalam berpublic speaking, dan juga pentingnya public speaking dalam diri kita. Wah keren banget tadi ya Kak ya. Public speaking itu bisa mengubah kualitas diri, kemampuan percaya diri menjadi lebih tinggi lagi ya Kak ya. Iya, betul. Oke Kak, terima kasih Kak Sally yang udah menyempatkan waktu untuk sharing kepada teman-teman semua. Semoga ilmunya sangat bermanfaat sekali ya Kak ya. Amin. Sebelum kita tutup nih Kak, Kakak ada motivasi buat teman-teman biar tambah semangat? Oke, untuk teman-teman semua, sedikit motivasi yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman yang juga memotivasi diri aku. Gini teman-teman, kepercayaan pada diri sendiri itu sangat berpengaruh. Kenapa? Mau atau tidaknya kita melangkah, bisa atau tidaknya kita melangkah itu tergantung pada diri kita. Kita percaya atau tidak pada diri sendiri. Maka dari itu, teman-teman yang merasa masih insecure ataupun yang merasa masih enggak, aku nggak bisa, kamu yang bisa, enggak, aku nggak cantik, kamu yang cantik, pasti kamu yang dipilih, nggak bisa kayak gitu. Kalau dalam konteks public speaking itu bukan kecantikan. Kalau kerapihan pasti ya kayak Nila, tapi yang dilihat adalah bagaimana kita dapat menyampaikan suatu gagasan seperti itu. Jadi teman-teman semuanya terus meningkatkan, terus kita belajar dan meningkatkan kepercayaan pada diri kita sendiri.
Untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Berani mencoba. Jarib wallahi takun arifan. Cobalah maka kamu akan mengetahuinya. Seperti itu sih Kak. Keren. Dan banyak kan tadi motivasinya bisa untuk menambah kita semangat dalam menggapai cita-cita kita. Amin. Semangat dalam menunjukkan bakat kita. Pokoknya jangan malu-malu. Karena ada pepatah gini nih Kak. Kalau misalnya kita mau mencoba hal baru, ada dua kemungkinan yang bisa kita dapatkan, berhasil dan gagal. Iya. Tetapi kalau kita nggak mau mencoba hal baru, hanya ada satu kemungkinan Kak, yaitu kegagalan. Iya, Oleh betul. karena itu, teman-teman jangan takut mencoba hal baru, jangan takut gagal akan mencoba hal baru, karena ketakutan itulah yang sebenarnya membuatmu gagal gitu Iya, ya, Kak, betul ya. banget. Oke. Keren banget nih Kak Sally juga nih. Oke, jadi ini tadi beberapa sharing-sharing yang sempat kita bahas. Semoga harapan kita ke depan bisa untuk memotivasi teman-teman semua nih Kak. Iya, amin. Amin. Dan juga bisa bermanfaat, semangat buat teman-teman yang mau meningkatkan public speaking atau teman-teman yang tadinya nggak mau dalam berpublik gitu, Iya, iya. jadi termotivasi dengan adanya video ini ya Kak ya. Amin. Semangat terus ya teman-teman. Oke, jangan lupa juga mampir ke Instagramnya Kak Ramadhani Sally. Di situ teman-teman kalau misalnya ada mau tanya sesuatu ya Kak ya, tentang sebenarnya Kak Sally itu membuka pertanyaan tentang apa aja Kak? Banyak sih kalau misal di Instagram aku ya Kak Sally, aku tuh teman-teman bisa langsung DM aja kalau emang teman-teman kayak butuh sharing ataupun konsultasi terkait genre bisa, ataupun terkait pengalaman-pengalaman aku, ataupun kalau teman-teman mau curhat sebenarnya juga nggak apa-apa sih, karena sesungguhnya aku sebagai duta genre juga harus bisa menaungi teman-teman dan menaungi permasalahan remaja yang ada di Kabupaten Cilacap, dan aku maunya tidak hanya di Kabupaten Cilacap, tapi seluruh teman-teman yang ada di seluruh dunia ataupun seluruh Indonesia ya, yang menonton channel YouTube Kak Sally Nur Hanifah. Bisa aja langsung DM ke IG aku di @ramadhani_sally ya. Jangan lupa mampir ya teman-teman dan di follow juga. Ya, jangan lupa di follow juga teman-teman. Jadi Kak Sally ini membuka konseling ya Kak ya? Iya, membuka konseling. Jadi kalau misalnya ada permasalahan apa yang mungkin rumit untuk diselesaikan sendiri, bisa nih sharing sama Kak Sally, nanti bisa dibantu karena Kak Sally ini sudah terbiasa kayak gitu ya Kak ya? Iya, Cara untuk memotivasi teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih yang udah mau menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa sangat bermanfaat. Terima kasih atas waktunya juga yang udah menyempatkan untuk melihat sharing-sharing kita. Iya. Oke, gitu ya Kak ya. Iya, siap. Oke teman-teman, jangan lupa juga subscribe ke channelnya Sally Nur Hanifah dan nyalakan notifikasinya biar kita kalau upload tentang edukasi atau konten lainnya nggak ketinggalan. Oke, silakan saja langsung subscribe dan jangan lupa mampir ke Instagramnya Kak Ramadhani Sally. Oke, kita akhiri ya. See you next video. Dadah.